Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Tetap semangat ya dalam pembelajaran kita hari ini. Tinggal 2 pertemuan lagi minggu ini dan minggu depan. Hari ini kita membahas sifat-sifat fungsi ya secara umum. Ya ternyata ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi dikatakan injektif ya. Injektif itu nama lainnya fungsi satu-satu ya. Di sini pengertiannya adalah fungsi yang memasangkan anggota domain. Pastinya ke kodomain ya. Sehingga setiap anggota domain itu memiliki pasangan yang berbeda. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ibu ambil ya, ini Ibu gambarkan. Di sini ada A, B, C. Ini domainnya. Kodomainnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, A dipasangkan tepat ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah, ini disebut fungsi injektif. Meskipun si B itu jomblo, nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Ini disebut injektif. Kenapa? Karena satu-satu. Dari domain ke kodomain pasangannya satu-satu. Tapi dengan ciri si kodomainnya ada yang nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau ibu tanya begini. Ada A, B, C. Kemudian dipasangkan dengan kodomainnya 1, 2, 3, 4. Tapi gambarnya begini. Ini injektif bukan? Yang kedua. Bukan ya anak-anak. Kenapa? Karena A dipasangkan ke 1. Tapi A dipasang ke 2 juga. Nggak boleh. Ya. Syaratnya pokoknya dia satu-satu. Tapi si B itu ada yang sendirian. Ya, nggak apa-apa. Maka ini bukan injektif. Oke, yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif disebut juga fungsi onto. Pengertiannya adalah fungsi yang semua anggota kodomainnya harus memiliki pasangan pada domain. Pokoknya konsepnya gitu. Kalau yang tadi yang A, domainnya harus memiliki pasangan yang berbeda. Ya, domainnya itu memiliki pasangan yang berbeda. Pokoknya nggak boleh sama. Tapi kalau surjektif, si kodomainnya harus semuanya, pokoknya semua anggota B harus memiliki pasangan pada domain. Nah, kita lihat nih ada 2 diagram. Yang pertama, domainnya A, 1, B, 1. C, 2. Jadi kita lihat di fokusnya ke kodomainnya ya, kalau surjektif. Dia ada yang jomblo nggak B-nya? Oh, ada Bu. Maka di sini bukan injektif. Bukan surjektif. Nah, diagram yang kedua. Pokoknya kita lihat kodomainnya aja, anggota B. Oh, semuanya punya pasangan. Maupun dia bercabang si B-nya. Nggak masalah. Pokoknya konsepnya ini di sini kodomain memiliki pasangan pada domain. Semua anggota kodomainnya memiliki pasangan pada domain. Maka ini disebut fungsi surjektif. Ya, jadi kalian harus bisa membandingkan injektif dan surjektif. Kalau injektif, pokoknya lihat domainnya. Domainnya semua punya pasangan. Ya, semua punya pasangan tapi nggak boleh bercabang di domainnya. Nah, kalau surjektif fokusnya ke kodomain. Dia punya
pasangan semua kodomainnya, tapi boleh bercabang gitu. Paham ya? Oke, lanjut ketiga, fungsi bijektif. Disebut juga fungsi berkorespondensi satu-satu. Nah, kenapa bijektif? Berarti dua gabungan dari kedua tadi fungsi di atas. Ada injektif juga sekaligus fungsi bijektif. Berarti kita harus lihat domainnya dan kita lihat kodomainnya. Intinya disebut berkorespondensi satu-satu. Dia harus saling setia antara domain dan kodomain. Ya, contohnya ini A ke 1. Ya kan? Apakah A punya cabang? Enggak. B kedua. Apakah 2 punya cabang? Enggak. C ketiga. D keempat. Ini disebut fungsi bijektif. Sekarang A ke B. Diagram kedua. A ke 1. B ketiga. C kedua. Tapi si D ini nggak punya pasangan. Boleh nggak dikatakan bijektif? Enggak. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Maka bukan bijektif. Ini A kedua, B ketiga, C ke 1, D kedua. Semua domain punya pasangan. Tapi kodomainnya punya cabang. Nggak boleh ya. Ini juga bukan bijektif. Gitu. Ya, Ibu harapkan dari 3 sifat fungsi ini kalian mampu memahaminya. Jika nggak ada, boleh tanya. Karena kita lanjut ke fungsi-fungsi khusus. Oke, lanjut kita ke fungsi-fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi konstan. Artinya fungsi-fungsi khusus itu jenis-jenis fungsi ya, bukan sifat-sifat, tapi jenis-jenis yang lebih punya ciri khas gitu. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke bilangan tetap. Contohnya gimana ya? Jika ada fx sama dengan 2. Artinya kan kalau x-nya kita mau ganti 0, ya dia tetap 2. Kalau kita mau ganti 1, dia tetap 2. Kalau kita mau ganti 2 pun dia tetap 2. Mau kita ganti dengan berapapun x-nya tetap 2. Jadi kalau kita gambarkan grafik kurang lebih segini. Sumbu x, sumbu y, ini 0. Ini kan 2 taruh di sini ya. Di sini 2. Nah, di sini kan x-nya tuh. X-nya mau berapa aja juga hasilnya tetap 2 ya kan. Min 2,2 di sini. Sehingga garisnya hanya gini aja. Tetap y sama dengan 2 atau fx sama dengan 2. Ya udah. Fx sama dengan 1. Ya udah, x sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Mau x-nya kita ganti dengan berapapun, y-nya tetap gitu. Makanya konstan. Artinya nilai y-nya sama semua. Artinya 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 dan seterusnya. Paham ya? Yang kedua, Yang kedua adalah fungsi identitas. Apa itu identitas? Fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real ke bilangan itu sendiri. Ya udah, artinya x dan y-nya sama. Fx sama dengan x. Kalau x-nya kita ambil min 1, maka y-nya juga min 1. Kita ambil 0, ya 0. Kita ambil 1, ya dia tetap 1. Kita ambil x-nya 2, hasilnya juga tetap 2. Ya udah, berarti kalau kita gambarkan, dia 3, x-nya 3, ya 3, x-nya min 3, 3. Artinya nilai x sama dengan y. Sehingga kalau kita gambarkan kurang lebih 0 ya 0, 1,1, 2,2 gitu kan. Min 1, min 1, min 2, min 2,
Sehingga kalau kita tarik dia, nih ini gambar garis lurus ya, nanti buat garis lurus. Dia memotong sumbu pusat yaitu 0,0, ya udah garis itu cirinya. Kemudian ketiga, fungsi modulus. Apa kemarin modulus? Adalah fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real ke nilai mutlak. Artinya ya fungsi nilai mutlak sama aja. Fx sama dengan mutlak X. Kemarin grafiknya udah pernah Ibu minta gambar kan? Dia seperti huruf V pokoknya. Kalau X-nya 1, ya 1. X-nya -1, Y-nya juga mutlak 1 gitu. Jadi dia akan kembar. Ya, kurang lebih grafiknya bentuk V. Yang keempat, fungsi linear. Ya, ini udah sering di SMP, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ya, dia punya konstanta, ya dia punya gradien, kemiringan, ya grafiknya macam-macam fungsi linear. Ya, ada yang sama memotong sumbu, ada yang begini gitu kan, ada yang begitu, pokoknya dia garis lurus ya. Umumnya dia punya gradien, punya kemiringan ya. Fungsi linear ini Ibu nggak bahas. Nah, yang kita bahas adalah mengenai fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya mengenai fungsi kuadrat. Ya, di SMP juga mungkin udah pernah dipelajari. Bentuk umumnya adalah Fx. Fx ini Y ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, bentuk umum biasanya yang simple pertama adalah Y sama dengan AX kuadrat ya. Konstan koefisien X kuadratnya diketahui, tapi B dan C-nya nilainya 0. Nah, di sini ada dua grafik. Di sini disebut terbuka ke atas ya. Ini terbuka ke atas, grafiknya senyum. Ciri-cirinya apa? Kalau nilai A-nya positif. Ya, nilai A itu positif atau A lebih dari 0. Dia pasti terbuka ke atas. Nah, kenapa ini grafiknya disebut Y sama dengan X kuadrat ya. Kenapa? Kita perhatikan titik. Ya, di sini sumbu 0,0. Kemudian ketika -1 titiknya 1. -1 kuadrat ya 1. 1 kuadrat juga 1. Ketika 2 kuadrat berapa? 4. Ketika -2 juga 4. Maka ini Y sama dengan X kuadrat. Yang sampingnya dia terbuka ke bawah. Dari mana Bu lihat atas sama bawah? Lihat, cari 0,0. Oh, berarti ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini X-nya mana? Ini X-nya, ini Y-nya ke bawah. Jadi kita harus cermat. Karena 0,0-nya di sini. Nah, ini kan terbuka ke bawah. Berarti dia sedih grafiknya. Ya, lambang ke bawah gitu, sedih. Mulut ke bawah kan berarti sedih. Tadi senyum. Maka koefisien A-nya, ya, nilai koefisien X-nya, dia pasti negatif. Maka ciri-cirinya A-nya kurang dari 0. Nah, ini sama tadi Ibu ambil yang gampang. Kalau -1, kalau X-nya -1, Y-nya -1. Kenapa? Min X kuadrat. Grafiknya itu Y sama dengan min X kuadrat. -1 dikuadratin 1. Tapi karena dikalikan min, jadi semua nilai Y-nya negatif. Gitu. Ya, paham ya? Ini dasar banget. Yang kedua. Yang kedua, bentuknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Ini A X min X puncak kuadrat tambah Y puncak. Di sini ada dua grafik. Ya. Lihat. X puncak, Y puncak. Ya. Di yang hitam, ya. Grafik yang hitam ini Y sama dengan, dia lebih ramping. Ya, pasti dia punya nilai A-nya. Bandingkan dengan grafik yang pertama. Dia bentuknya tuh rapih, sempurna. X kuadrat. Tapi kan ini lama-lama kecil. Nah, berarti
A-nya itu ada nilainya nanti di sini. Nilai A-nya berapa kali X dikurang X puncak. Lihat. X puncak berarti berapa? Puncaknya di sini. Oh, 1 Bu. X-nya lihat di sini. 1,3 kan? Maka yaudah kita taruh aja 1 dikuadratkan ditambah Y puncaknya tadi berapa? 3. Nah, isi A di sini yang hitam ini dia ternyata 2. Dia setengahnya dari grafik biasa. Ya. Ini menelaah fungsi. Ya, tapi ini nggak keluar di UAS. Yang Ibu keluarkan Y sama dengan 2X min 1 dikeluarkan tambah 3. Mana bentuk grafiknya? A, B, C, D, E. Kalian pilih. Tinggal telaah dari titik puncak dan sumbu simetri bisa atau titik-titik yang lain bisa. Nah, kalau yang merah, di sini Ibu ambil nilai A-nya itu, lihat ya jaraknya. Setengahnya lagi dari yang hitam. Ibu ambil di sini 4. Ya. X tetap rumus dikurang. Sama ya. Puncaknya sama di 1,3. Yaudah kita taruh X puncaknya 1,3. Ya, ingat di sini X puncak, di sini Y puncak. Ya, min itu udah rumus. Kalau di sini plus Y sama dengan misalkan 3 dikali X tambah 1 dikuadratkan tambah 3. Maka titik puncaknya berapa? Kita harus tahu. Titik puncaknya di sini kan rumus dasarnya min, Bu. Kok di sini plus? Berarti X-nya min 1, Y puncaknya tetap ya 3 gitu. Kalau Y sama dengan 5 dikali X plus 3 dikuadratkan min 5. Berapa titik puncaknya? Kita bisa tahu. Ya, tanpa menghitung. Di sini plus. Ya, berarti kita balik tanda. Min 3, di sini kan rumus dasarnya tadi di atas apa? Ditambah Y puncak. Nih rumus yang atas yang ini. Ini rumusnya. Berarti positif 5. Jadi dari bentuk grafik fungsi kuadrat kita bisa tahu titik puncaknya tanpa menghitung. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya sifat-sifat fungsi kuadrat. Tadi ya, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Kalau senyum berarti tadi A-nya lebih dari 0. Terbuka ke atas. Kalau sedih berarti A-nya kurang dari 0. Nah, titik puncak untuk A lebih dari 0, ini malah disebut titik minimum. Titik balik itu bisa titik balik itu disebut puncak ya. Tapi kalau grafiknya senyum malah disebut titik minimum. Jadi nanti kalau bahasanya titik minimum, kalian harus paham. Oh, titik minimum berarti puncaknya ada di bawah, grafiknya terbuka ke atas. Kalau dia A-nya kurang dari 0, berarti kan grafiknya sedih dan titik baliknya disebut maksimum. Itu masih gampang lah Ibu mengingatkan. Nah, untuk titik puncak, tadi kan kalau bentuk grafiknya Y sama dengan AX min X puncak dikuadratkan tambah Y puncak, kita bisa tahu. Nah, kalau bentuknya bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, rumus titik puncaknya gimana di sini? Rumus titik puncak. Ya. Atau biasanya TP. Ada yang ingat? Ya, kali kita harus pakai rumus ini. Min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini harus diingat rumus titik puncak. Kemudian, kalau sumbu simetri. Sumbu simetri itu sebenarnya ya nilai X-nya ya. Sumbu simetri itu ya udah X-nya berarti dia. Nih, kita tinggal turunin min B per 2A. Gampang. Nah, kita telaah lagi dari titik potong. Titik potong dengan sumbu Y. Ya.
titik potong. Ya, tipot. Ya, titik potong. Titik potong dengan sumbu Y. Pertama titik potong dengan sumbu Y berarti misalkan Y sama dengan 2x kuadrat min 6x ditambah 4. Maka titik potong dengan sumbu Y udah pasti 0, C. Konstantanya berapa? 4. Ya udah jawabannya 0,4. Gampang ya? Gampang banget. Soal yang kedua, kalau nilai konstantanya nggak diketahui, berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya gimana? Ya, kita di sini ada Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah K. Jika nilai minimum Y-nya sama dengan 5. Nilai minimum berarti ke titik puncak ya. Berarti kita pakai Y puncak. Tadi rumusnya apa? Min B kuadrat min 4AC per 4A. Y puncaknya 5. Minnya kita kebelakangin dulu. B-nya berapa? Oh, B-nya min 6, Bu. Min 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1. Nih, dari A, B, C ya. C-nya berapa nilainya? K. Dibagi 4A. Koefisien A-nya tadi 1. Berarti 5 sama dengan min, ya. Di sini berapa? 36 dikurang 4K. Ini tetap kurang per 4. Sehingga di sini 20 sama dengan negatif 36 ditambah 4K. Sehingga 4K di sini sama dengan 56. Maka nilai K-nya 56 bagi 4 yaitu 14 ya. Maka tipot, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C tadi. 0, konstantanya kita udah temu 14. Ya, gampang. Kita lanjut ke titik potong. Ya, titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, kita harus tahu nilai diskriminan. Ya, di sini Ibu gambar garis. Kalau grafiknya nih, di sini dia memotong. Tadi berarti A-nya lebih dari 0 karena dia tersenyum. Dan diskriminannya pun juga lebih dari 0. Dia memotong. Nah, kalau grafiknya ke bawah, berarti dia memotong juga. Tapi A-nya kurang dari 0, diskriminannya lebih dari 0. Ini namanya berpotongan di 2 titik. Pasti di sumbu X. Ini sumbu X ya. Ya, ke samping itu kan dia sumbu X. Ada lagi. Ya, dia tepat ibaratnya menyinggung. Ya, gambarnya rapih kayak Y sama dengan X kuadrat. A-nya lebih dari 0, pasti diskriminannya sama dengan 0 kalau bersinggungan. Begitu juga dengan yang ke bawah, dia hanya menyinggung di satu titik. Kalau menyinggung itu hanya satu titik. Bersinggungan dengan sumbu X. Ada 3 ciri. Bersinggungan. Ya, berarti A-nya kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0. Pasti dia bersinggungan. Kita cek dari nilai diskriminan. Apa rumus diskriminan? B kuadrat min 4AC. Nah, kalau misalkan tidak sama sekali, tidak memotong, tidak menyinggung. Ya, tidak berpotongan maupun tidak menyinggung. Berarti A-nya kalau ini lebih dari 0 karena dia tersenyum. Diskriminannya kalau dia tidak berpotongan, maka dia kurang dari 0. Nah, ini tersenyum, tapi nggak menyinggung, nggak berpotongan juga terhadap sumbu X. Maka A-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0. Ini tidak menyinggung maupun tidak berpotongan. Ya, kalau tidak berpotongan udah pasti nggak kedua-duanya. Udah. Gampang ya. Tinggal ciri-cirinya aja diingat, terus gambar grafiknya. Nah, contoh soalnya. Tentukan titik potong, ya, tipot grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8 terhadap sumbu X. Ya, nanti kayak gini keluar. Berarti jawabnya gimana? Kita tinggal faktorkan aja. Gampang. X kuadrat min 6X tambah 8, berarti X kuadrat X. 8 itu biar jadi 6,
kemungkinan 4 dengan 2 dulu kita cek. Biar negatif tengah-tengahnya berarti utangnya 4, utang lagi 2. Ya. Kita kalikan ke belakang, min 4 kali min 2, positif belakang. Maka X1-nya 4, X2-nya 2. Hanya dengan cara memfaktorkan. Maka jawaban titik potongnya adalah tipe dengan sumbu X, berarti adalah, karena X ya, berarti 2, Y-nya pasti 0. Dan 4,6. Ibu yakin kalian bisa. Ini kurang tutup. Oke, Ibu akhiri materi hari ini. Tugasnya lihat di Google Classroom dan WA Group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.